Di tangan gua ada HP flagship dari Poco. Itu adalah Poco F5. Harga 5 juta, tapi spek udah killer banget. Sebelum ke pembahasan, mari kita intro dulu. Di tahun 2023, semenjak video ini dibuat, banyak banget kayaknya HP-HP dengan harga yang murah meriah. Melibas segmen kere hore, semakin hore. Karena mungkin smartphone sekarang itu spesifikasinya agak nggak main-main. Kayak HP ini, di harga 5 jutaan, HP ini tuh udah di level flagship. Untuk series Poco, yang terbaru yaitu Poco F5. Anjir, asal kalian tahu ya. Gue tuh dulu punya Poco F1, baru-baru pertama rilis lagi. HP Poco F1 gue aja tuh udah sebegitu ngebutnya pada zamannya. Pada zamannya pun juga Poco F1 itu udah pakai Snapdragon yang 800 series kalau nggak salah. RAM-nya aja tuh udah 6 atau 8 GB. HP itu tuh udah kayak, gendeng banget kalau buat main game. Apalagi HP yang mau kita bahas kali ini, itu adalah Poco F5. Sebelum ke pembahasan, boleh kalian untuk klik subscribe yang ada di bawah, like video ini. Kalau ngerasa barang yang gue review bikin racun kalian, kalian boleh isi komentar, biar nanti kita bisa diskusi di bawah. Poco F5, kayaknya ya udah lumayan banget gue ketinggalan. Udah sampai F5. Zaman pertama gue beli Poco itu ya Poco masih seri F1. Balik ke Poco F5. HP ini juga bisa dibilang ya HP kaum-kaum yang doyan mabar, doyan melihat visual yang cakep banget. Dengan harga 5 jutaan di tahun 2023, udah dapet spek yang bikin ngelibas semua lini game. Gue juga sempet tes benchmark dengan Antutu dan hasil skornya itu di atas 1 juta. Mungkin pas sebelum edisi resmi Indonesia beredar di pasaran, kalau gue lihat nih ada beberapa reviewer tech yang ngetes itu tuh skornya belum sampai 1 juta. Dan kayaknya jadi pilihan yang terbaik buat kalian yang doyan ngegame. Bakalan dapat FPS tinggi dan layarnya yang maksimal banget buat kalian ngegame. Oke, nggak perlu indip-indip ngomongin spesifikasi karena yaudah ini bakalan secara general aja. Toh kalian juga bakalan beli sesuai dengan ekspektasi kalian ya kan. Prosesor yang ada di dalam HP ini itu Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini tuh antara Xiaomi mau ngasih Snapdragon yang series 8, Gen 8 mungkin, tapi kayak nanggung gitu. Jadi dia cuman ngasih 7 Plusnya Gen 2. Tapi kalau misalkan di benchmark Antutu, skornya tuh sudah 1 juta lebih gitu. Bisa dibilang tuh ya Snapdragon 8 seharusnya. Tapi malah ya udah Xiaomi ngasih ini 7 Plus Gen 2. Kalau misalkan di websitenya ada varian RAM yang 8 plus 5 GB, storage-nya 128 GB, dan ada RAM yang 12 GB plus 7 GB, storage 256 GB. Ngasih bener-bener dar-der-dor, monster ini. HP yang sangat ngasih monster banget. Poco juga ngeklaim kalau ini itu Dynamic Expansion RAM yang bisa diaktifin di pengaturannya. Untuk layar nggak nanggung banget. HP ini sudah 6,67 inch. PW banget buat nonton film sambil rebahan. Layarnya juga sudah Full HD AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Monitor yang ada di belakang ini aja tuh cuma 60 Hz. Ini HP 120 Hz, smooth like butter. Dan di layarnya juga sudah ada mode HDR-nya. Makin satisfying kan kalau misalkan ngelihat HP dengan visual yang ada HDR-nya. HP ini terdapat 3 kamera lensa. Kamera utama 64 megapiksel, kamera kedua itu ultrawide 8 megapiksel, dan ada lensa makro itu 2 megapiksel. Bisa buat ngambil foto grup hingga foto yang detail-detail dengan lensa makro. Dan keunggulan dari kamera Poco F5 ini punya sistem namanya OIS. Sebenarnya sih OIS ini tuh kayak gimmick image stabilize aja gitu yang ditanam di HP Poco F5 ini. Untuk baterai tenang aja, bisa kalian andalkan. Karena baterai kapasitas ini ada di 5000 mAh. Jadi buat seharian nonton film dengan kualitas Full HD, nggak bakal takut kehabisan. Kalau kehabisan, tenang aja nih. Nih ada salah satu fitur yang menurut gue tuh, wah ini ngebut banget sih. Mereka ngeklaim bukan fast charging lagi. Bahkan ini disebut power
charge. Jadi Xiaomi Poco F5 ini bakalan ngasih desktop charger 67 watt. Nah, itu kalau misalkan kalian ngecharge di 0%, itu tuh butuh 1 jam doang kayaknya sampai ke 100% daya pengisiannya. Dari pengalaman pakai HP ini, ya untuk settingan game jangan nanggung-nanggung lah brodi. Pilih aja settingan yang ultra semua, dijamin kuat. Tapi kadang ya nemuin beberapa kasus lag atau ya frame drop gitu. Tapi ini sebenarnya nggak masalah banget sih, karena ya balik lagi, layar sama gamenya itu juga harus capable. Game-game yang offline mungkin ya nggak bakal keganggu sama sinyal. Nah, kali ini gue cobain di game ML dan Diablo Mobile. Ya, game yang mungkin banyak ngeluarin partikel-partikel biar kita bisa lihat nih seberapa tangguh HP ini bekerja. Intinya memang yang bisa dilakukan dengan HP ini itu ya dengan kekuatan performance-nya. Nggak usah ngomongin soal fitur lalala. Ini tuh adalah fitur kecepatan dan kekuatan. Tapi yang gue seneng juga itu ya masalah charging tadi. Charging desktop ini tuh 67 watt. Itu bisa cepet banget. Dari 0% sampai 100% itu cuman butuh sejam doang. Oke, kurang afdol rasanya kalau kalian punya HP dengan 3 kamera tapi nggak kita tes hasil kameranya. Apalagi ada gimmick-gimmick OIS nih. Langsung saja Hendry yang ada di outdoor silakan mengetes kualitas kameranya. Halo, jadi ini hasil video dengan Poco F5. Ya, ini dari kamera depannya. Ya, nampaknya oversaturated atau undersaturated nih. Tapi biasanya kalau misalkan oversaturated pasti yang hijau-hijau gitu itu udah terlalu hijau banget. Tapi ini agak lumayan. Tapi kalau misalkan bagian skin tone, ya emang sayanya hitam ya. Jadi kita tes lensa yang wide-nya. Ada pembicaraan yang saya tidak tahu. Untuk kamera wide mungkin ya bisa diandalkan lah ya dari Poco F5. Ini gue coba untuk OIS. Ya kalau misalkan tadi dilihat pas di record sih nggak goyang, tapi malahan kayak jittery tuh, kayak ada motion blur yang dibuat sama artificialnya atau dibuat sama kayak komputer gitu biar gerakannya tuh nggak terlalu shaky, jadi kayak malah lebih jittery. Good news and bad news untuk Poco F5. Ya, biar cepat kita ngomongin bad news-nya aja kali ya. Oke, ngomongin soal build quality, ya jangan mengharap apa-apa dengan ya HP 5 jutaan sih. Karena ya hampir semua ini dibalut dengan bahan plastik. Ya mungkin ini juga yang ngebuat cost-nya agak rendah di manufaktur, jadi bisa dijual yang murah. Tapi tetap, jadi yang di-highlight itu adalah beberapa keunggulan aspek-aspek tadi tuh. Yang ditanemin dengan prosesor Snapdragon Gen 7 Plus Gen 2. Ya ini tuh yang terbaru gitu. Bahkan HP ini bisa dengan harga miring dijual di pasar Indonesia. Oke, sekarang good news-nya. Good news-nya adalah Poco F5 ini ya nawarin soal speed, kecepatan, ketangguhan, dan performance yang HP ini tuh menurut gue nggak nanggung-nanggung gitu. Pas HP ini udah berumur 5 tahun ke depan di tangan kalian, kayaknya masih sanggup aja gitu untuk ngelibas game-game yang nantinya akan semakin berat dan mungkin ada game-game yang semakin datang. ML yang dulunya ringan aja, ya sekarang makin size-nya gede kan. Apalagi Genshin Impact. Gue selalu percaya kalau HP kere hore, ya buat semakin hore kaum kere gitu. Gue user Poco F5, HP itu juga masih berfungsi dengan baik sampai sekarang. Apalagi ada HP Poco F5 ini. Udah lumayan banget gitu. Kemajuannya tuh udah pesat gitu. Apalagi juga udah ada NFC-nya, speknya nggak nanggung-nanggung, baterainya juga semakin gede. Charge-nya juga udah ada fitur namanya turbo charge gitu. Ya ini bisa jadi pilihan yang tepat untuk kalian yang nggak mau ngeluarin uang banyak tapi dapat spek yang overkill.
Mantap sekali. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Gimana buat kalian? Kalau misalkan kalian penasaran, aku pengen beli HP-nya Mama, tolong Bapak tolong. Tenang, link pembeliannya langsung ada di kolom deskripsi. Langsung aja cek-cek ya. Oke, buat kalian yang udah nonton, please banget subscribe di tombol di bawah tuh subscribe. Dan jangan lupa nih, di sini juga ada ding, nih, subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ke teman kalian mau beli HP baru. Oke, gua Henry undur diri dulu di channel High Tech. Bye bye. Keep support. Biar di endorse sama Galaxy mungkin.